dengan lain nu beureum alus nu ceri-ceri we nyaresa teh beureum ceri saparotong nu biru sabaraha hiji deui tina 11 siki nu biru teh teh. Bab 807, tipe yang serius, melihat Surahan menghilang di kejauhan, sedikit kerumitan dan penyesalan muncul di mata Sinyu. Klan Shuro benar-benar melakukan kejahatan. Faktanya, klan Sura telah menghasilkan 2 monster super di era ini. Monster generasi sebelumnya juga mati muda karena klan Sura. Meskipun klan Sura berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya di awal, sebagai pemimpin tingkat tinggi peradaban Shuro, dia masih mengetahui beberapa cerita di dalamnya. Monster klan Sura di depan bernama Surachang, dan dia juga merupakan monster level atas yang jarang ditemui dalam 10.000 tahun. Sayangnya, seperti Surahan ini, dia bukanlah keturunan langsung dari keluarga utama, melainkan datang dari cabang sampingan. Justru karena itulah Surachang ini berada di Shuro. Klan selalu frustrasi, tertindas, dan akhirnya mati secara misterius. Mengenai masalah ini, Sinyu sebenarnya sudah mengetahuinya sejak awal. Namun dia tidak bisa ikut campur karena akademi tertinggi tidak bisa mencampuri urusan pribadi 3 keluarga besar. Dan sekarang Surahan ini juga merupakan naga dan burung phoenix di antara manusia. Sayangnya dia bukan keturunan langsung dari keluarga majikan. Dan yang ini bahkan lebih buruk lagi, ibunya dipaksa mati oleh klan Shuro. Jika keluarga utama tidak mau mendelegasikan kekuasaan, cabang sampingan akan mengalami tragedi. Jika Sura Xiao dan Sura Jing, kepala klan Sura, memiliki otak, maka klan Sura dapat berkembang selama puluhan juta tahun lagi dengan 2 orang jenius yang menakutkan ini. Sinyu menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Di langit berbintang, Ye Guan dan penggarap pedang berjalan perlahan. Ye Guan melirik paman di sampingnya dan tersenyum sedikit. Dia harus mengatakan bahwa dia sangat iri pada paman ini. Hal itu benar-benar terlalu murni. Pembudidaya pedang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kekuatanmu meningkat dengan sangat cepat." Ye Guan tersenyum pahit, "Dibandingkan denganmu." Pembudidaya pedang tiba-tiba berkata, "Mengapa kita harus membandingkan dengan orang luar?" Ye Guan tercengang. Jian Xiu tersenyum dan kemudian berkata, "Sebenarnya, gunung yang lebih tinggi tidak berada di samping manusia, tetapi di dalam hati mereka. Hanya ketika tidak ada Tuhan di dalam hati seseorang dapat melampauinya." Ye Guan terdiam sambil berpikir, dan perlahan menggenggam tangannya. Jiang Xiu menambahkan, menjadi diri sendiri sebenarnya adalah hal yang sangat sulit. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Tentu saja, bagi kami sekarang, itu adalah hal yang sangat sederhana dan normal. Tetapi bagi Anda, hehe." "Kamu Guan?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan memberitahu Anda prinsip-prinsip besar ini. Lagi pula, Anda tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Tetapi Anda harus memahaminya sendiri. Mayat berdarah yang baru saja saya bunuh tidaklah sederhana. Tentu saja itu tidak mudah bagi Anda." Semua orang di Ye Guan mati rasa. Apakah paman ini selalu ngobrol seperti ini? Xiao Ta, pembudidaya pedang, menoleh dan melirik ke kanan, lalu berkata, "Meskipun jalannya tidak mudah, Anda tetap harus berjalan sendiri. Hanya dengan berjalan sendiri, Anda dapat memperoleh wawasan dan peningkatan." Setelah berbicara, dia dengan lembut menepuk bahu Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu harus berjalan lebih cepat." Ye Guan sedikit bingung. Tetapi pembudidaya pedang tidak berkata apa-apa lagi dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi. Hilang? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Paman ini pergi begitu saja sambil berkata, "Keren sekali."
Ye Guan menundukkan kepalanya dan melihat pedang King Xuan di tangannya. Dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut kali ini. Tanpa diduga, Xuan Chao melayang sejauh itu setelah mendapatkan pedang King Xuan. Tak terkalahkan, faktanya, dia juga merasakan hal ini ketika dia memegang pedang King Xuan. Manusia memang tidak bisa memiliki kekayaan yang melebihi otak dan kekuatannya. Begitu otak dan kekuatannya tidak mencukupi, itu bukanlah sebuah berkah, melainkan bencana besar. Saat ini, Xin Yu dan Tai Atian tiba-tiba muncul tidak jauh dari Ye Guan. Xin Yu menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita bicara." Ye Guan mengangguk, "Itulah yang ku maksud." Mereka bertiga datang ke istana akademi tertinggi tempat Xin Yu berada. Di pavilion kuno di bawah langit berbintang, mereka bertiga duduk mengelilingi meja. Xin Yu menuangkan secangkir teh untuk Ye Guan dan Tai Atian, lalu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, bisakah Anda ceritakan tentang peradaban kosmik Anda?" Ye Guan mengangguk sedikit, "Saya berasal dari tempat bernama Guangxuan Universe." Saat dia mengatakan ini, dia memberikan gambaran tentang peradaban Guangxuannya, termasuk mengapa dia datang ke bidang bintang kosmik ini. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, Xin Yu berbisik, "Peradaban hutan. Taya Tiadao, kami menemukan peradaban ini sebelumnya, dan pengawal Shuro melakukan kontak dengan mereka. Meskipun mereka mengklaim sebagai peradaban kosmik tingkat ketiga, kekuatan mereka secara keseluruhan masih lemah. Belakangan, seluruh peradaban mereka lolos. Karena alasan ini, pengawal Shuro pergi mencari. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka berasal dari alam semesta yang sama dengan Tuan Ye." Xin Yu memandang Ye Guan, "Tuan Ye, apakah Anda ingin membawa peradaban Guangxuan ke sini?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Peradaban kosmik Guangxuan masih lemah sekarang, jadi tidak cocok untuk datang ke sini. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk mencapai peradaban kosmik tingkat ketiga. Peradaban alam semesta Guangxuan saat ini berkembang sangat pesat, dan dengan ibu serta dukungan finansialnya, tidaklah sulit untuk mencapai alam semesta yang beradab tingkat ketiga, tetapi akan membutuhkan sedikit waktu. Xin Yu dan Tai Atian saling pandang. Xin Yu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye, peradaban Shuro kita bersedia membentuk aliansi dengan peradaban Guangxuan dan melakukan pertukaran peradaban. Bagaimana menurut Anda?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Senyuman muncul di wajah Xin Yu dan Tai Atian. Meskipun peradaban alam semesta tempat Ye Guan berada hanyalah alam semesta beradab tingkat pertama, mereka tidak akan benar-benar menganggap peradaban alam semesta Guangxuan sebagai alam semesta beradab tingkat pertama. Belum lagi yang lainnya, pedang Ye Guan bisa mendominasi alam semesta beradab tingkat ketiga. Jika orang yang memegang pedang lebih kuat, dia tidak boleh kalah dari alam semesta beradab tingkat keempat. Sebenarnya mereka belum yakin, karena mereka belum pernah bersentuhan dengan peradaban alam semesta tingkat keempat pada puncaknya, sehingga mereka tidak mengetahui seberapa kuat sebenarnya alam semesta peradaban tingkat keempat itu. Xin Yu berkata, "Tuan Ye, tolong beri kami koordinat alam semesta Anda, sehingga kami dapat memiliki lebih banyak kontak sekarang." Ye Guan mengangguk. "Oke." Karena itu, dia langsung mengeluarkan catatan transmisi dan menyerahkannya kepada Xin Yu. "Kamu dapat menghubungi adikku Xiao Ai. Dia sekarang bertanggung jawab untuk kontak eksternal." Xin Yu mengambil jimat transmisi dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya akan menghubungi adikmu." Ye Guan hendak berbicara ketika Tai Ananda tiba-tiba muncul tidak jauh di depan mereka bertiga. Tai Ananda berkata dengan suara yang dalam,
Reruntuhan peradaban penyihir itu sedang membuat pergerakan besar. Tai Atian sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Tai Ananda berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka merilis berita ke seluruh alam semesta, mengatakan bahwa mereka sedang mencari 3 penerus untuk mewarisi alam semesta beradab mereka. Saat ini, banyak alam semesta yang beradab secara diam-diam bergegas ke tempat itu. Saya pikir ada yang salah. Sinyu tiba-tiba berkata, peradaban penyihir ini tidak sesederhana itu. Ye Guan mengangguk sedikit. Pihak lain memberinya peti darah sebelumnya. Untungnya, dia tetap membantu dan tidak menerimanya di menara kecil. Memikirkan hal ini, mata Ye Guan berangsur-angsur menjadi dingin. Pihak lain seharusnya ingin peti darah itu merebut tubuhnya. Tapi dia tidak menyangka ada pemikiran di sekitarnya pikirnya. Jadi dia tidak merebut tubuhnya. Niatnya jahat, tentu saja. Tanpa berpikir panjang, dia sebenarnya tidak takut mayat berdarah itu mengambil tubuhnya. Hanya bercanda, dia membawa pedang King Xuan di tubuhnya. Saat ini, Tai Atian tiba-tiba berkata, haruskah kita pergi dan melihatnya? Ye Guan mengangguk, pergi dan lihat apa yang akan mereka lakukan. Sinyu tiba-tiba berdiri perlahan, maju mundur 2 langkah, dan berkata, peradaban ini pasti tidak ingin mencari penerus. Karena jika mereka mencari penerus, mereka tidak akan melewatkan Tuan Ye di masa depan. Peringkat pertama. Oleh karena itu, menurutku pasti ada konspirasi besar. Konspirasi, Ye Guandao, peradaban muncul kembali. Tai Atian mengerutkan kening. Sinyu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Kemungkinan besar peradaban telah muncul kembali. Mata Ye Guan menyipit. Ekspresi Sinyu dan Tai Atian juga berangsur-angsur menjadi serius. Tidak ada alam semesta beradab tingkat keempat di bidang bintang kosmik ini. Jika alam semesta beradab tingkat keempat muncul sekarang, pasti akan menghancurkan peradaban kosmik yang ada. Peradaban Shuro juga dalam bahaya. Karena saat ini peradaban Shuro hanya bisa dianggap sebagai peradaban kuasi tingkat 4, bukan peradaban tingkat 4 yang sebenarnya. Sinyu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, kita harus bersiap menghadapi yang terburuk. Tai Atian mengangguk sedikit, mereka yang datang tidak baik, dan mereka yang baik tidak akan datang. Peradaban Shuro dan peradaban Junlin kita sekarang adalah yang terkuat di antara peradaban tingkat ketiga. Kita dalam bahaya, dan peradaban Junlin pasti juga dalam bahaya. Bisakah saya menghubungi peradaban Junlin? Sinyu mengangguk. Oke, pergilah menghubungi peradaban Junlin. Tuan Ye dan saya akan pergi ke reruntuhan peradaban bertuah. Mulai sekarang, biarkan semua orang kuat dari peradaban Shuro kembali. Tidak hanya itu, peradaban Shuro akan segera memasuki tingkat kewaspadaan tertinggi. Tai Atian segera berdiri dan berkata, saya akan menanganinya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, Tuan Ye, mohon maaf. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menghilang dari tempatnya. Setelah Tai Atian pergi, kilatan kekhawatiran muncul di mata Sinyu. Jika peradaban Shuro tidak memulai perang saudara saat ini, kami berbicara tentang ini, dia menertawakan dirinya sendiri. Klan Xuan dan klan Sura sama-sama putus asa. Jika kedua keluarga ini masih ada, Ye Guan tidak akan pernah berhubungan baik dengan peradaban Sura. Kerugiannya lebih besar lagi. Sinyu menarik kembali pikirannya, dan kemudian melihat ke arah Ye Guan. Tuan Ye, ayo pergi ke reruntuhan peradaban penyihir. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Sinyu, yang membuatku semakin penasaran adalah akademi tertinggimu. Apakah kamu hanya terlibat dalam penelitian akademis, atau... Sinyu tersenyum dan berkata, jangan meremehkan sekolah kami. Kami biasanya hanya terlibat dalam penelitian akademis. Tapi kami juga memiliki tentara bersenjata.
kami memiliki tentara tertinggi, yang juga sangat kuat. Ye Guan tersenyum tipis. Itu dia, Xinyu tiba-tiba berkata, Tuan Ye, apakah Anda punya saudara perempuan? Ye Guan mengangguk. Ya, Xinyu berkedip, apakah kamu keberatan memiliki satu orang lagi? Jika kamu tidak keberatan, kita bisa menjadi saudara angkat, aku bisa menjadi saudara perempuan baptismu, tipe yang serius. Kamu Guan, saudaraku, alasan kenapa saya belum bisa update akhir-akhir ini adalah karena saya ikut serta dalam produksi animasi 3D PV animasi versi pertama bisa rilis paling lama dalam seminggu. Karena perusahaan animasinya tidak tahu banyak tentang Kinger dan karakter lainnya. Oleh karena itu, saya telah membantu. Tetapi saya khawatir mereka merusaknya untuk karakter seperti Kinger. Anda dapat mengikuti akun publik WeChat saya terlebih dahulu, King Luan Pik, atau akun Douyin saya, 1.748.688.249. Begitu PV animasinya keluar, saya akan merilisnya di dua platform ini. Sekarang tinggal beberapa efek khusus yang harus diselesaikan. Bab 808, Stabil, memuja, melihat Ye Guan tertegun di tempat, menunggu untuk berbicara, Xinyu tiba-tiba tersenyum, lalu berkata, kamu bercanda, ayo pergi ke reruntuhan peradaban penyihir. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menghilang. Ye Guan menggelengkan kepalanya, tersenyum, lalu menghilang. Di reruntuhan peradaban penyihir, di dalam gerbang batu, langit berbintang sunyi, dan 8 peti mati darah tergeletak dengan tenang di tanah. Di depan 8 peti mati darah, berdiri seorang pria misterius. Tubuh pria misterius itu tampak seperti asap dan kabut, ilusi dan transparan, dan tidak dapat terlihat jelas sama sekali. Di tangannya, dia memegang tongkat. Pria misterius itu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, ada banyak orang yang datang kali ini. Di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara dari dalam peti mati darah, apakah ada berita tentang Lao Jiu? Pria misterius itu menggelengkan kepalanya, tidak sekarang, tapi dia menghubungiku sebelumnya. Mengatakan bahwa dia akan melahap beberapa orang kuat di alam dewa 100%. Tapi itu sudah lama sekali, dan dia belum menghubungi aku lagi. Aku mencoba, aku tidak bisa menghubunginya. Berbicara tentang ini, dia mengerutkan kening. Suara di dalam peti darah berkata, tetapi sesuatu telah terjadi. Pria misterius itu tertawa, sama sekali tidak mungkin. Dengan kekuatan Lao Jiu, siapa di alam semesta ini yang bisa menyakitinya? Suara di dalam peti mati darah berkata, saya masih sedikit khawatir. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, nak, jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan tidak ada peradaban kosmik tingkat 4 di bidang bintang kosmik ini. Jika peradaban Tianxing tidak dapat muncul, kita tidak akan terkalahkan di bidang bintang kosmik ini. Suara itu tidak berkata apa-apa. Pria misterius itu melanjutkan, adapun Lao Jiu, setelah kita pergi dari sini, saya akan mencarinya secara langsung. Dia mungkin nakal lagi. Suara di dalam peti darah berkata, ya, pria misterius itu mendongak dan tersenyum, semakin banyak orang. Suara di dalam peti mati darah tiba-tiba berkata, mari kita simpulkan lagi anak tukang reparasi pedang itu. Pria misterius itu berkata, itu baru saja disimpulkan. Suara di dalam peti darah berkata, bagaimana? Pria misterius itu tersenyum dan berkata, orang di belakangnya tidak lemah, tapi aku tidak akan mati, mantap. Ketika Ye Guan dan Xinyu datang ke reruntuhan peradaban penyihir, reruntuhan peradaban di sini berbeda dari sebelumnya. Melihat pemandangan di depannya ini, Ye Guan sedikit terkejut, begitu banyak orang.
Sinyu tersenyum dan berkata, warisan peradaban kosmik tingkat keempat, seberapa besar godaan ini, siapa yang bisa menolak? Ye Guan sedikit mengangguk, ya, warisan peradaban kosmik tingkat keempat sudah cukup bagi banyak peradaban kosmik kecil untuk mengambil risiko. Godaannya terlalu besar, Anda harus tahu bahwa begitu Anda menerima warisan peradaban kosmik ini, Anda tidak hanya akan lepas landas untuk diri Anda sendiri, tetapi peradaban kosmik tempat Anda tinggal juga akan lepas landas. Dan Ye Guan menemukan ada banyak aura tersembunyi di kegelapan. Ye Guan melihat sekeliling, dan segera dia melihat orang yang dikenalnya. Daizong, ribuan kaki jauhnya di sebelah kanannya, seperti sebelumnya, Daizong masih sangat megah, dikelilingi oleh wanita cantik dan banyak pria kuat. Seolah menyadari tatapan Ye Guan, Daizong tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan, lalu tertawa dan berkata, "Saudara Ye, kita bertemu lagi." Ye Guan tersenyum tipis. "Sekarang aku bertemu Kakak Dai lagi." Kakak Dai sudah tak terduga dan malu. Daizong tertawa, "Saudara Ye, bukankah itu sama bagimu?" Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Di samping Ye Guan, Sinyu berkata dengan suara yang dalam, dia telah mencapai titik di mana dia bisa membuka jalan sendirian. Ye Guan mengangguk, itu pasti karena peradaban penyihir. Sinyu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Simen yang berwajah muram di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu trik apa yang akan dimainkan oleh peradaban penyihir ini selanjutnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kita harus segera mengetahuinya." Sinyu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kamu melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia masih meremehkan daya tarik peradaban kosmik tingkat keempat karena semakin banyak orang di sekitarnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah mereka semua berasal dari peradaban alam semesta lain? Sinyu tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi beberapa dari mereka harusnya adalah kultivator biasa atau keluarga mandiri. Kekuatan-kekuatan ini biasanya tidak menonjolkan diri. Kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak akan tampil begitu terang-terangan karena jika tidak hati-hati, Anda mungkin akan membawa bencana bagi diri Anda sendiri dan peradaban Anda. Ye Guandao, penjarahan yang beradab. Sinyu mengangguk sedikit. Setelah peradaban kosmik berkembang ke tingkat tertentu, ia pasti akan terus berkembang dan menjarah. Tidak hanya dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, tetapi juga dapat menyelesaikan konflik internalnya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk peradaban Shuro. Sebelumnya, karena kami selalu melakukan penjarahan secara eksternal, jadi meskipun ada konflik internal, konflik tersebut tidak akan pecah. Ye Guan terdiam. Saat ini, dia memikirkan peradaban Guangxuan. Alasan mengapa peradaban Guangxuan sekarang harmonis secara internal bukan hanya karena keluarga yang memiliki kekuatan mutlak untuk menekannya, tetapi juga karena peradaban Guangxuan juga berkembang secara eksternal. Namun dia tahu bahwa cepat atau lambat, perkembangan peradaban alam semesta Guangxuan akan menemui hambatan. Pada saat itu, masalah pasti akan mulai muncul dalam peradaban Guangxuan. Meskipun saya masih berpikir agak jauh sekarang, saya harus memikirkannya. Saat ini, Sinyu di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye, saya sangat ingin tahu tentang sesuatu. Ye Guan menoleh untuk melihat Sinyu, yang tersenyum dan berkata, wilayahmu. Ye Guandao, terlalu rendah. Sinyu mengangguk, levelmu saat ini memang terlalu rendah. Anggota keluargamu tidak terlalu ikut campur dalam kultivasimu. Ye Guan mengangguk, ya, Sinyu berkata dengan lembut, itu dia. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru, luangkan waktumu saja. Mengenai ranah, dia tahu betul bahwa tidak perlu terburu-buru dan harus dilakukan dengan mantap.
Jika tidak, dengan sumber daya dan teknik budidaya yang dia miliki saat ini, sebenarnya tidak sulit untuk mencapai kondisi ketuhanan 90%. Sinyo hendak berbicara, tetapi pada saat ini, pintu batu di bawah seringai di kejauhan tiba-tiba terbuka perlahan. Ye Guan dan Sinyo buru-buru berbalik untuk melihat pintu batu itu. Saat pintu batu itu terbuka, semua orang di sekitar mereka menoleh. Warisan peradaban kosmik tingkat keempat, di lapangan, banyak orang yang terlihat panas dan bersemangat. Ini benar-benar kesempatan untuk mengubah nasib Anda. Warisan peradaban kosmik tingkat keempat, sekalipun Anda tidak mendapatkan warisan, selama Anda mendapatkan harta atau sesuatu darinya, itu sudah cukup untuk mengubah takdir Anda. Pada saat ini, sebuah suara kuno tiba-tiba datang dari dalam pintu, semuanya masuk. Mendengar suara ini, banyak orang di tempat tersebut segera keluar. Tentu saja, beberapa orang bersikap tenang dan tidak langsung terburu-buru. Daizong tidak terburu-buru, tetapi mendatangi Ye Guan dan Sinyo sendirian. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, mari kita bicara." Ye Guan mengangguk. "Oke." Daizong menoleh dan menatap gerbang batu di kejauhan. Lalu berkata, "Saudara Ye, bagaimana menurutmu?" Ye Guan berkata langsung, "Bagaimana caramu memilih?" Daizong sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator pedang, lakukan saja tanpa bersikap kasar." Ye Guandao, sejauh yang saya tahu, Anda membuat kesepakatan dengan pihak lain. Daizong mengangguk. "Iya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu masih datang kepadaku. Apa? Kamu ingin mendapat manfaat dan tidak memenuhi kesepakatan?" Daizong tertawa. "Saudara Ye, kamu sangat pintar. Tetapi sebenarnya kamu harus berpura-pura bodoh. Kamu benar-benar jahat." Ye Guan berkata dengan tenang, "Bersikaplah lebih lugas." Senyuman Daizong berangsur-angsur menghilang. Mereka melakukan ini hanya untuk memulihkan peradaban. Begitu mereka memulihkan peradaban, mereka akan membunuh peradaban yang ada, jadi kita harus bergabung. Sinyo tiba-tiba berkata, "Karena ini adalah konspirasi, mengapa kita tidak mengingatkan orang-orang itu, dan kemudian semua orang bisa berkumpul bersama?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak ada gunanya. Jika kita melakukan ini sekarang, mereka akan mengira kita ingin memonopoli warisan, diam-diam membenci kita, dan bahkan bersatu untuk menghadapi kita." Daizong mengangguk. "Ya, jika kita membicarakannya sekarang, bukan saja tidak efektif, tapi juga kontraproduktif." Sinyo mengangguk. "Aku kurang berpikir matang." Daizong memandang Ye Guan. "Saudara Ye, kemunculan kembali peradaban kosmik tingkat keempat akan menjadi bencana bagi semua peradaban kita. Untungnya, mereka tidak dalam kondisi puncaknya, jadi selama kita bergabung, tidak ada peluang." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Jika mereka memiliki alam pembukaan Dao." Daizong tiba-tiba berkata, "Jika hanya ada satu orang, kita tidak punya peluang." Ye Guan sedikit terkejut. Daizong melihat ke samping Sinyo dan berkata sambil tersenyum, "Cendekiawan tertinggi, menurutmu begitu?" Sinyo mengangguk, "Jika hanya ada satu orang, kita tidak punya peluang." Ye Guan langsung mengerti. Baik itu peradaban Junlin atau peradaban Sura, mereka semua memiliki kartu truf yang tidak dia ketahui. Tapi itu normal. Kedua peradaban ini dikenal sebagai peradaban kosmik tingkat 4. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf yang kuat? Daizong menambahkan, "Selain itu, bahkan jika mereka memiliki orang-orang kuat di alam pembukaan Dao, mereka seharusnya tidak menjadi orang-orang di masa kejayaan mereka. Bagaimanapun, mereka dihancurkan oleh peradaban Tianxing.
Oleh karena itu, jika kita bergabung, kita punya kesempatan untuk menang. Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana jika kita berdua? Daizong tersenyum dan berkata, kalau begitu tunggu saja kematiannya. Xinyu juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika ada dua orang kuat di alam pembukaan Dao, peradaban Sura dan peradaban Junlin benar-benar harus menunggu kematian. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Xinyu, bagaimana keadaan mayat berdarah itu sebelumnya? Xinyu berkata dengan suara yang dalam, setidaknya dalam kondisi tercekik. Namun, terlihat bahwa lawan tidak dalam kondisi puncak. Jika dalam kondisi puncak, tidak mungkin bagi ketua klan dan yang lainnya untuk menghentikannya. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Xinyu memandang Ye Guan, yang berkata dengan lembut, kita harus bersiap menghadapi yang terburuk. Ekspresi Xinyu dan Daizong berangsur-angsur menjadi serius. Di sekeliling, semakin banyak orang bergegas ke gerbang batu. Semua orang menjadi gila dan bersemangat. Ye Guan tiba-tiba berkata, Saudara Dai, haruskah kita pergi dan melihatnya juga? Daizong tersenyum dan berkata, itulah yang saya maksud. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ye Guan menoleh untuk melihat Xinyu. Nona Xinyu, apakah orang-orangmu sudah siap? Xinyu mengangguk. Pengawal ilahi Shuro sudah siap. Jika terjadi kesalahan, orang-orangku akan menemui kita di luar. Ye Guan mengangguk, lalu mereka bertiga menghilang. Segera, mereka bertiga memasuki gerbang batu. Saat ini, gerbang batu sudah dipenuhi orang. Semua orang mengelilingi 8 peti mati darah, tatapan mereka sepanas api. Saat ini, pintu batu di kejauhan perlahan tertutup, bersambung.